Saat ini aku menghidupi semua kebutuhan keluargaku dan bisa dikatakan menjadi tulang punggung keluargaku. Ibu aku tahu tanggal aku gajian dan setiap gajian ibu aku selalu chat, "Rum, jangan lupa biaya sekolah adik. Rum, listrik belum dibayar. Rum, jangan lupa kebutuhan rumah." Dan setiap gajian pun aku nggak pernah ngerasa bahagia karena aku tahu di situ gaji aku pasti akan habis untuk kebutuhan rumah. Hai Bun, welcome back di program Cha With You. Bersama aku Caca Tengker. Di program ini semua cerita bisa kamu bagikan. Aku juga mau bilang makasih banget untuk kalian semua yang udah ngirimin cerita dan juga bersedia untuk membagikan ceritanya di Cha With You. Hari ini teman kita lagi mau menceritakan pengalaman yang ia alamin. Coba kita dengerin yuk. Halo Mbak Caca Tengker, perkenalkan nama aku Arum. Sebelumnya di sini aku ingin bercerita mengenai kisahku di mana aku sedang mengalami masa sandwich generation. Izinkan aku bercerita tentang backgroundku terlebih dahulu. Saat ini aku berusia 27 tahun. Aku anak pertama, belum menikah, dan masih tinggal bersama ibu aku dan satu adik aku. Untuk ayah aku sudah meninggal 5 tahun lalu. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan ibu aku bekerja, namun untuk hasilnya sangat pas-pasan. Saat ini aku menghidupi semua kebutuhan keluargaku. Dan bisa dikatakan menjadi tulang punggung keluargaku. Ini semua berawal dari setelah kematian ayahku. Dan aku harus menggantikan posisi ayahku pada saat itu sampai sekarang. Ibu aku tahu tanggal aku gajian. Dan setiap gajian ibu aku selalu chat, "Rum, jangan lupa biaya sekolah adik. Rum, listrik belum dibayar. Rum, jangan lupa kebutuhan rumah. Ibu belum bayaran." Aku ngerasa capek. Tapi di situ ibu aku nggak pernah memikirkan perasaan aku. Sedangkan aku mempunyai keinginan lain. Dan aku juga banyak tanggungan. Tapi ibu aku nggak pernah mikirin itu. Saat ini aku cuma ngerasa, bisa nggak ya ini semua berakhir? Dan setiap gajian pun aku nggak pernah ngerasa bahagia karena aku tahu di situ gaji aku pasti akan habis untuk kebutuhan rumah. Dan aku nggak sempat untuk mikirin diri aku sendiri. Setiap aku pengen beli apapun yang ingin aku beli, aku selalu kepikiran orang rumah. Dan kayak merasa gak bisa. Kayak merasa bersalah kalau aku membeli kebutuhan aku sendiri, sedangkan orang rumah juga membutuhkan aku. Aku capek. Sampai ada fase dimana aku merasa sangat-sangat lelah. Sampai aku bilang sama ibu aku, "Bu, bunuhlah aku." Tapi ibu aku benar-benar gak ada ekspresi. Benar-benar gak ngepikirin perasaan aku. Padahal aku juga anaknya yang pengen dimengerti sama ibu aku. 5 tahun ini 5 tahun yang berat. Karena aku harus membiayai semua kebutuhan keluarga. Dan mau gak mau, aku gak bisa nabung seperti orang-orang lainnya. Aku gak bisa nabung. Aku gak bisa merasakan apa hasil jerih payahku selama ini. Tapi gak apa-apa. Aku ikhlas. Walaupun kadang pengen mengeluh. Mbak Caca, gimana ya? Apakah ada masa berakhir untuk masa sandwich generationku ini? Dan bagaimana menghadapi masa sulitku ini? Karena aku merasa lelah. Aku sudah merasa capek.
Dan aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku harus seperti ini sampai kapan aku nggak tahu. Karena aku selalu memikirkan kebutuhan keluarga, memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri aku sendiri. Hai Arum, terima kasih banyak ya kamu udah mau sharing di Ciao With You. Aku bisa dengar kelelahan dan rasa berat yang kamu alamin. Memang menjadi tulang punggung keluarga dan merasa harus mengabaikan dan mengorbankan kepentingan sendiri itu gak mudah sama sekali. Tanpa mengecilkan yang kamu rasakan, ada sedikit yang mau aku coba luruskan. Sandwich generation itu adalah generasi di mana kita ada di tengah-tengah antara generasi sebelum kita dan setelah kita. Jadi biasanya yang dinamakan sandwich generation itu ketika kita sudah memiliki anak tapi kita masih bertanggung jawab sama orang tua. Rasanya tetap mirip sama yang kamu rasakan, di mana kamu merasa harusnya sudah berdaya punya kendali sama kehidupan sendiri, tapi masih harus merasa bertanggung jawab akan orang tua dan anak. Tapi kalau di sini kamu merasa harus bertanggung jawab dengan ibu kamu dan juga adik kamu. Rasanya semakin berat karena tanggung jawab itu tidak pernah didiskusikan bersama. Kalau ditanya kapan ini selesai, kita nggak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Tidak ada hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan selain diri kita sendiri. Rasanya mungkin ini akan berat kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Rasanya akan terus seperti ini dan kita makin lama makin selalu merasa mengorbankan diri sendiri. Dan rasanya hidup ini artinya hanya untuk orang lain. Kita tidak bisa tahu bagaimana cara membahagiakan diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita membahagiakan diri sendiri, rasanya seperti kita egois. Kita tidak memikirkan orang-orang tersayang kita. Padahal bisa aja ada batasannya. Untuk melewati masa ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan. Yang pertama, coba diproses perasaannya. Coba diproses pengalamannya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan, coba cari cara bagaimana menerimanya. Bagaimana memprosesnya. Bisa coba cari bantuan ahlinya seperti ke psikolog atau ke psikiater untuk kita bisa menerima perjalanan yang kita lewatin ini mungkin dengan lebih mudah. Ketika kita sudah bisa menerima, yang kedua juga bisa dicoba untuk mendiskusikan perencanaan keuangan keluarga itu bersama keluarga. Karena sekarang selain kamu yang cari uang, kamu juga yang merasa harus memanage uang, rasanya makin berat. Tapi kalau ini bisa didiskusikan bersama, semua anggota keluarga bertanggung jawab juga untuk memberikan alokasi dana yang tepat dengan dana yang kamu punya, mungkin seenggaknya kamu merasa terbantu dari sisi itu. Jadi tetap cari bantuan. Kalau misalnya pun itu anggota keluarga kamu, jadikanlah mereka sebagai satu kesatuan, sebagai pemegang tanggung jawab dari keadaan keuangan keluarga. Karena kalau kamu yang harus mencari dan kamu yang membagi, rasanya akan semakin berat. Yang ketiga, jangan lupa juga untuk cari dukungan di luar dari keluarga agar kamu tidak merasa sendirian. Cari tempat yang aman untuk kamu bercerita dan juga kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu dengan baik. Yang keempat, jangan lupa untuk sayangi diri sendiri. Kadang-kadang ketika kita lagi punya kebutuhan yang lebih, rasanya fokusnya ada di luar diri. Sulit untuk kita ngelihat ke diri sendiri dan apa yang kita butuhkan dan bagaimana cara memenuhi itu. Setiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda.
Coba kenali lagi, apa sih yang bikin kamu merasa bersemangat? Apa sih yang bikin kamu merasa bahagia? Dan balik lagi ke poin pertama, alokasikan juga waktu dan budgetnya untuk itu. Karena tanpa itu, kamu akan selalu merasa berkorban. Jadinya ketika kita merasa berkorban, kita merasa orang lain pun harus berkorban. Kalau kita sudah menyayangi diri kita sendiri, kita pun bisa menyayangi dan bisa bertanggung jawab sama hal-hal yang kita bisa pertanggungjawabkan dengan lebih baik. Cara-cara itu bisa dicoba. Tapi balik lagi, memang yang kamu lewatin ini nggak mudah. Dan semoga teman-teman di luar sana yang lagi menyaksikan ini juga bisa merasa terbantu dengan kamu share, dengan kamu cerita tentang masalah kamu, karena mereka juga tidak merasa sendirian. Itu dia tadi Bun, semoga masukan dari aku bisa bermanfaat bagi kamu yang bercerita, Arum, ataupun bagi yang lainnya juga yang menyaksikan Ciao With You kali ini. Dalam hidup, kita ini berhak bahagia. Oleh karena itu, kebahagiaan itu harus kita cari dan penuhi dari dalam diri kita sendiri untuk kita bisa membuka peluang kebahagiaan itu datang dari luar juga. Lakukan yang membuat kamu bahagia selama itu tidak merugikan atau menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Aku Caca Tengker, sampai ketemu di Ciao With You selanjutnya.